Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Thank God for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us all healthy and the opportunity to present today. Before entering the subject, let me introduce the group members from Group 9, which consists of Nur Kadir Raja Putri as the first speaker, Atika Fajrian Yakupaer, myself as moderator and second speaker, Aini Nur Halisa as the third speaker, and Nur Sakina Al-Safira Said as the last speaker. On this occasion, we presented of critical sociolinguistic approaches to youth language and power. Oke, langsung saja kita ke materi. Introduction. Hingga pada saat ini tidak ada teori komprehensif yang menyediakan sebuah laporan bahasa dan masyarakat yang mengikat temuan-temuan dan pendekatan yang kaya. Sebuah buku yang memuat judul teori sosiolinguistik membatasi diri untuk menyampaikan dan menjelaskan temuan-temuan dari satu cabang pokok, yaitu teori variasi. Penulis melihat teori variasi sebagai bidang inti sosiolinguistik dan mendorong topik-topik lain ke dalam sosiologi, misalnya bilingualisme atau penggunaan honorifics, dan ilmu politik, misalnya perencanaan bahasa. Posisi ini agak ekstrim, yang secara paradoks mencoba untuk mengecualikan sebanyak mungkin sosial dari dunia sosiolinguistik. Sehingga tidak heran bahwa dengan adanya pembatasan demikian, catatan tentang variasi bahasa yang diberikan oleh ruang-ruang bersifat sepihak, karena pada dasarnya teori yang dikemukakan dalam pandangan sosiolinguistik adalah bahasa yang mencerminkan masyarakat, sebagaimana yang dilihat oleh korelasi dekat antara aspek bahasa dan sosial. Chambers berpendapat lebih lanjut bahwa variasi bahasa mengikuti naluri biologis yang bersangkutan dengan establishing dan mempertahankan identitas sosial. Contohnya, kita harus menandai diri kita sebagai milik untuk wilayah, dan salah satu penanda yang paling meyakinkan adalah dengan berbicara seperti orang-orang yang tinggal di sana atau di sekitar kita. Perbedaan yang ada sangat banyak dijelaskan dalam hal status dan perbedaan gender di antara pembicara. Kritikus bahasa mencerminkan posisi masyarakat dalam titik sosiolinguistik untuk hal pertama, masyarakat dan bahasa sangat terkait erat sehingga masyarakat tidak dapat dikatakan di luar sana, terlepas dari bahasa yang tugasnya mencerminkan hal itu, seperti yang dikatakan Roger Fowler, yaitu bahwa bahasa adalah praktik sosial yang menciptakan realitas. Judul bab ini dimaksudkan sebagai istilah untuk pendekatan kedua serta pendekatan dengan yang lainnya. Misalnya karya tentang kekuatan simbolis oleh Bourdieu di bagian salah satu perhatian utama dari pendekatan sosiolinguistik kritis adalah analisis sampel. Bahasa untuk mengungkapkan cara bahasa menciptakan, mendukung, dan merealisasikan ketidaksetaraan berdasar dalam masyarakat. Pendekatan ini jauh lebih terbuka dari untuk wawasan sosiologi mengenai organisasi sosial, kesenjangan kekuasaan, dan konflik. Model masyarakat yang mengalami konflik seperti itu bukanlah titik keberangkatan bagi sebagian besar orang yang tidak suka dengan sosiolinguistik. Alasan kedua, bahwa para sosiolinguis, terutama variatonis, merasa kurang mudah untuk operasionalis, yaitu untuk menganalisis atau menyusun kembali data sosiolinguistik dalam kerangka sosiologi kritikal daripada model konsensus masyarakat. Oleh karena itu, kita mulai bab ini dengan suatu penelitian yang diterima oleh linguis
baik kritis maupun tidak kritis. Setelah itu, kami meringkaskan pendekatan-pendekatan kunci untuk kekuasaan dalam upaya sosiologi modern untuk memanfaatkan pendekatan semacam itu dalam sosiolinguistik kemudian disajikan, khususnya oleh linguis Inggris Norman Fairclough. Okay, the next I will explain about face and power in sociolinguistics, and then power in sociology. Face and power in sociolinguistics, wajah dan kekuatan dalam sociolinguistics. Face in sociolinguistics is which are related to the honor, morality, and authority of individuals or groups. Power in sociolinguistics is a relationship between two or more people and is not reciprocal in the sense that both cannot have power in the same area of behavior. Face in sociolinguistics ini adalah perilaku dan kebiasaan yang beroperasi di berbagai negara dan budaya, yang dimana terkait dengan kehormatan, moralitas, dan otoritas individu atau kelompok. Kekuatan dalam sosiolinguistik ini adalah hubungan antara dua orang atau lebih dan tidak timbal balik, dalam artian keduanya tidak dapat memiliki kekuatan di area perilaku yang sama. Selanjutnya, this reciprocal relationship is what is meant by language, which is termed as superior and inferior, which refers to the power of society in the state will head family, army, and also other factors such as gender, age, and physical strength. Hubungan timbal balik ini yang dimaksud akan muncul bahasa yang istilahnya sebagai superior dan interior, yang mengacu pada kekuatan masyarakat dalam negara, kekayaan, keluarga, tentara, dan juga terdapat faktor seperti dari jenis kelamin, usia, dan kekuatan fisik. Okay, the next. According to Brown and Gilman, solidarity in question is person relationship and the level of friendliness. Basically, this means that difference in power and status, Latin pronouns for to and pos, T or V, which is a conversation that is more directed to an informal situation, such as talking to someone who younger or with friends. Meanwhile, pos is a conversation that is more directed to a formal situation, such as talking with superior teacher or older people. Di mana menurut Brown dan Gilman ini, perbedaan independen berkembang di Eropa yang membuat sistem kekuatan lebih rumit dibandingkan sebelumnya, dalam artian perubahan untuk mensosialisasikan timbal balik dengan solidaritas dan timbal balik tidak solidaritas dalam bahasa Eropa modern yang memiliki perbedaan antara T and V. Solidaritas yang dimaksud adalah hubungan pribadi dan tingkat keramahan. Pada dasarnya ini berarti perbedaan kekuatan dan status cenderung tidak menentukan pilihan T dan V. T dan V ini adalah kata ganti dari Latin to dan vos, yang dimana to adalah perbincangan yang lebih mengarah pada situasi yang informal, seperti berbicara dengan orang yang lebih muda atau sesama teman. Sedangkan vos adalah perbincangan yang lebih mengarah pada situasi yang formal, seperti berbicara kepada atasan atau guru atau mungkin orang yang lebih tua. This is the three factor, namely social distance between speaker and addresses, the relative power of the one over other, and the degree of imposition associated with the interaction. Brown dan Levinson tentang pengertian wajah dan kebutuhan wajah ini berhubungan dengan penggunaan T dan V yang lebih modern di Eropa, dan juga tingkat kesantunan yang ada dalam interaksi antar penutur bergantung pada ketiga faktor ini.
Faktor yang dimaksud adalah jarak sosial antara pembicara dan lawan bicara, kekuatan relatif dari yang satu ke yang lain, dan juga tingkat pengenaan yang terkait dengan interaksi. Menurut Chambers, what is meant by asymmetry? Asymmetry is the imbalance of someone who is communicating both between the speaker and the listener in terms of social factor. Adapun menurut Chambers, secara eksplisit mengecualikan pilihan, kata ganti, dan variasi terkait dari ranah teori sosiolinguistik. Okay, the next, power in sociology, kekuatan dalam sosiologi. Weber argues that power is a person's opportunity to impose his will on people or status group and political parties involved in the distribution of power. Power is based on access to resources which might include economic resource as well as physical strength such as the military. Menurut pendapat Weber bahwa kekuatan adalah kesempatan seseorang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok status dan partai politik yang terlibat dalam distribusi kekuatan ini. Kekuatan dalam sosiologi ini menurut Weber didasarkan pada akses ke sumber daya yang mungkin termasuk sumber daya ekonomi serta kekuatan fisik seperti militer. Adapun David Lockwood, which not only the capacity to realize one goal in conflict situation, but also the potential to prevent opposition from arising. They are involved in things as assertion and dissemination of language. David Lockwood tidak hanya melibatkan kapasitas untuk mewujudkan tujuan seseorang dalam suatu konflik, tetapi juga potensi untuk mencegah timbul oposisi. Kemudian adapun aspek-aspek kekuatan yang muncul dalam studi bahasa ini dalam berbagai tingkatan seperti pada tingkat makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aini Nurhalisa. Now I will present about critical discourse analysis. Pada tahun 1989, Fairclough menunjukkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya bergantung pada teori sosiologis, tetapi juga karena adanya pergantian linguistik pada abad ke-20 dan teori sosial berikutnya. Baginya, ideologi hadir secara luas dalam bahasa. Maka oleh karena itu, sifat ideologis bahasa harus menjadi salah satu tema utama ilmu sosial modern. Fairclough secara khusus tertarik pada kompleksitas ideologis dari fungsi bahasa tertentu dalam politik, penyiaran berita, periklanan, dan sebagainya. Dari adanya teori ideologis di atas, berikut ciri-ciri ideologi yang bisa disajikan dalam penggunaan bahasa bagi Fairclough. Yang pertama adalah ideology and ideological state apparatus. Dalam sosiologi, dua penggunaan istilah ideologi saling terkait. Pertama, ideologi untuk merujuk pada sistem gagasan, kepercayaan, ucapan, dan praktik budaya. Kemudian yang kedua, ideologi sebagai bagian suprastruktur basis ekonomi. Dari hal ini, beberapa ilmuwan memberikan pendapat mereka berbeda-beda tentang ideologi. The first is from classical Marxists. Classical Marxists view ideology as a system of ideas and practice that discuss or distort the social, economic, and political relation between dominant and dominant class. The second from Marx and Engels analysis ideology as a part of the suprastructure rather than the economy base. And the last, Althusser also put forward the view that ideology works through putting his term is usually translated as interpolating individuals into subject position. Proses ideologis ini terjadi di dalam suatu organisasi seperti gereja, sistem hukum, keluarga, dan sistem pendidikan. Althusser juga menanggapi bahwa aparatur negara ideologis menjadi sistem negara menjadi aparatur represif seperti tentara, polisi, pengadilan, pemerintahan, dan administrasi, dan aparat ideologis seperti gereja, partai politik, pekerja, sekolah, media massa, dan keluarga. Kedua adalah Sickness of Struggle. Pada bagian ini lebih mengarah pada karya F.N. Volchinov yang menyampaikan tentang ideologi melalui bahasa. In linguistics, F.N. Volchinov characteristic convey ideology through language. Volchinov is a Soviet scholar. Volchinov is believed by many to be Mikhail Batin, who uses a pseudonym to publicize unorthodox idea. Volchinov or Batin emphasized that the ideological nature of the sign in 1973
sickness from were involved by the direct condition of interaction. In other words, linguistic sickness are open to different orientation and evaluation in the social world. Menurut pandangan batin atau Volchinov, bahwa orientasi ganda sangat ditentang oleh kelas-kelas dominan yang kedepannya hanya mengecilkan kemungkinan semantik dan sosial self-polyphonic sebagai tanda. Pada bagian ketiga adalah discourse and decentered subject. Istilah decentered digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda-beda dalam ilmu sosial. Dalam linguistik struktural, decentered menunjukkan ucapan terus-menerus di luar tingkat kalimat. Kemudian, arti decentered kedua sebagai manajemen percakapan untuk menjelaskan aturan pengambilan giliran dan fenomena interaktif serupa. Analisis decentered ini lebih berorientasi pada orang daripada pendekatan struktural. Berikut adalah model decentered 3 dimensi oleh Foucault. Pertama adalah teks. Pada bagian ini, karakteristik pertukaran ujaran dalam hal sifat percakapan, seperti giliran berbicara, struktur naratif, atau argumen, fenomena kesantunan, karakteristik khusus dari tata bahasa, dan aksen. Kedua adalah discursive practice, jenis decentered yang digunakan dalam interaksi, seperti pillow talk, small talk, argumen, diskusi akademis, atau politik, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah social practice, seperti mempertahankan argumen dan tata bahasa atau aksen yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Sakin Al-Safira Said, Critical Language Onwards in Action. Analisis di bidang analisis krisis seringkali berfokus pada teks-teks yang diambil dari media, liputan televisi, surat, iklan, dan sebagainya. Cukuplah untuk mengilustrasikan pandangan bahwa ideologi disebarkan tidak hanya oleh beberapa ISA, tetapi melalui bahasa itu sendiri di 3 bidang, media, periklanan, dan propaganda. Masing-masing di bidang ini layak untuk dipelajari secara lengkap. Dari berbagai perspektif di sekolah menengah, siswa seringkali diberikan pelatihan dasar dalam menganalisis secara teks pendek, termasuk dalam aliran ini digunakan dengan efek persuasif dan untuk melawannya dengan kesadaran kritis. Ahli bahasa kritis melangkah lebih jauh dalam melihat lebih dekat kekuatan sosial di balik persuasif linguistik. Newspaper reporting Paulus' notion of the central human subject plays the center competing discourse appeals to general audience to whom media discourse is concerned. He is from of hidden power because interpretation and outward words are the holder of power in our society, even though they appear to be fair. The newspaper as an example of discourse. Investing discourse in unattainable element of modern media. What is meant by code play is the focus of puns, rhyming, alliteration, parallel statement, and other voice device. Conscience refers of the relationship between sentence in forming a unity such as paragraph or sentence formed by these several forms of place. A mobile army of metaphors, language of the super powerful, related to the theme of ideology formation through language is the direct of control and persuasion displayed in language of media responsive government as speakal today superwords. Tema memiliki silsilah di luar sosial linguistik dalam studi media, analisis wacana, studi sastra, sosiologi, dan bahkan cabang linguistik lainnya. Seperti sematik proses ini diterapkan pada pemasaran oleh media Australia. Propaganda in native grammar.
Kebijakan ini berusaha untuk mengubah suatu aspek kehidupan Jerman sesuai dengan ideologi antisemitik dan nasionalistik. Nazi menghancurkan segala kemungkinan oposisi dan dari gerakan buruh, juga menggunakan propaganda untuk mendapatkan dukungan dari para pekerja yang dianggap penting bagi mesin politik dan proaktif ekonomi. Oke, itulah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.